warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah dengan judul Product Costing. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu Windy Widiawati dengan NIM 224 mengenai sistem biaya pesanan. Jadi yang dimaksud dengan sistem biaya pesanan adalah salah satu sistem yang pengumpulan biaya produksi, di mana di dalam sistem ini akan dikumpulkan berdasarkan pesanan dan dikumpulkan dalam suatu kartu yang disebut kartu biaya pesanan. Dalam sistem ini, biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk mengakumulasikan ketiganya digunakan perhitungan untuk menentukan harga pokok. Dengan rumus harga pokok per unit sama dengan total biaya produksi dibagi kuantitas produksi. Lalu untuk contoh perusahaan yang menggunakan sistem biaya pesanan ini yaitu perusahaan pesawat udara, industri percetakan, industri mebel, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu kartu biaya pesanan. Kartu ini mengikhtisarkan biaya-biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik untuk pekerjaan tertentu. Kartu ini mengikuti produk sejalan dengan proses produksi. Setiap biaya dicatat dalam kartu ini ketika bahan baku dan tenaga kerja dibutuhkan pada saat penyelesaian produksi. Untuk biaya overhead ditambahkan berdasarkan jumlah dolar tertentu per jam kerja. Nah, selanjutnya yaitu biaya bahan baku langsung. Jadi misalnya ketika bahan baku dibeli dengan harga 2.200, maka akuntan akan melakukan yang pertama yaitu memeriksa dokumen pendukung berupa order pembelian, laporan penerimaan faktur. Yang kedua yaitu mencatat jumlah pembelian dalam kolom penerimaan dari buku besar pembantu. Untuk jurnalnya yaitu persediaan bahan baku dimasukkan ke dalam debit, lalu untuk utang dimasukkan ke dalam kredit. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung dicatat dalam kartu biaya pesanan, kartu jam kerja yang telah disiapkan tiap hari untuk setiap karyawan. Kartu jam kerja ini menunjukkan lama pekerjaan yang dilakukan setiap karyawan dalam tiap pesanan, tarif upah atau gaji, dan total biaya yang dapat dibebankan tiap pesanan. Untuk contoh jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses dimasukkan ke debit, untuk utang gaji dimasukkan ke kredit. Yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik ini dibagi menjadi dua, yaitu pencatatan berdasarkan tarif ditentukan di muka dan juga pencatatan yang sesungguhnya terjadi. Untuk pencatatan berdasarkan tarif di muka, contoh jurnalnya yaitu barang dalam proses dimasukkan ke debit, untuk biaya overhead pabrik dibebankan dimasukkan ke kredit. Untuk biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, misalnya perusahaan terdapat penyusutan mesin, asuransi yang sudah jatuh tempo untuk bulan tertentu, maka jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dimasukkan ke debit, akumulasi depresiasi mesin dimasukkan ke kredit, asuransi dibayar di muka dimasukkan ke kredit. Selanjutnya yaitu pencatatan harga pokok produk jadi. Jadi pencatatan yang telah selesai diproduksi ditransfer ke gudang. Harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ini dapat dihitung dari informasi yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan. Untuk contoh jurnalnya yaitu persediaan produk jadi dimasukkan ke debit, untuk barang dalam proses dimasukkan ke kredit. Demikian materi yang saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya Rizka Alifsa kita NIM 229. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Windy tadi. Poin kedua yang dibahas dalam materi ini yaitu sistem biaya perhitungan berdasarkan proses. Pengertian dari sistem perhitungan berdasarkan proses itu adalah sistem perhitungan biaya yang cara menghitungnya itu berdasarkan proses atau departemen. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem perhitungan biaya
proses biasanya perusahaan yang homogen. Bisa baik perusahaan jasa maupun perusahaan barang. Tujuan sendiri dari perhitungan biaya berdasarkan proses yaitu agar seorang manajer itu bisa meningkatkan probabilitas perusahaan dan seorang manajer bisa menentukan harga yang tepat bagi perusahaan tersebut. Lalu, dalam sistem biaya berdasarkan proses ini ada karakteristik sendiri, yaitu ada 3 karakteristik. Yang pertama yaitu unit ekuivalen, yang kedua biaya konversi, dan yang ketiga yaitu bahan baku langsung. Yang pertama yaitu unit ekuivalen. Unit ekuivalen itu merupakan jumlah unit yang sama atau serupa, baik sudah selesai maupun yang sebagian selesai, yang benar-benar dilakukan oleh pekerjaan yang dilakukan. Jadi meskipun sudah selesai ataupun sebagian selesai itu benar-benar dilakukan oleh pekerjaan yang benar-benar dilakukan. Yang kedua yaitu biaya konversi. Biaya konversi ini merupakan penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga itu ada bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu merupakan bahan baku yang digunakan dalam produksi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tahapan perhitungan biaya berdasarkan proses. Dalam sistem biaya berdasarkan proses ini ada 5 tahap untuk menghitungnya. Yang pertama yaitu tahapan menganalisis arus unit fisik, yang kedua yaitu menghitung unit ekuivalen, yang ketiga yaitu menentukan total biaya yang akan diperhitungkan, yang keempat yaitu menghitung biaya per unit, dan yang terakhir yaitu membebankan total biaya produksi. Yang pertama yaitu tahap pertama menganalisis arus unit fisik. Yang dimaksud dari menganalisis arus unit fisik yaitu penentuan jumlah unit yang terdapat pada awal periode atau unit yang mulai diproses ataupun unit yang terdapat dalam persediaan akhir WIP. Jadi 3 unit tersebut itu dijumlah, itu termasuk cara menganalisis arus unit fisik. Dalam menganalisis arus unit fisik ini mencakup 2 unit, yaitu unit input dan unit output. Unit input yaitu persediaan awal dan semua unit yang masuk ke suatu departemen selama periode akuntansi. Adapun yang dimaksud dengan unit output yaitu unit yang telah selesai dan ditransfer keluar dari suatu departemen atau yang terdapat dalam persediaan periode akhir. Yang kedua yaitu menghitung unit ekuivalen, yaitu mengukur total usaha yang dikeluarkan dalam proses produksi selama suatu periode akuntansi. Yang ketiga yaitu menentukan total biaya yang akan diperhitungkan. Di sini meliputi biaya-biaya yang terdapat pada periode berjalan dan biaya-biaya yang melekat pada unit persediaan WIP. Yang keempat yaitu ada menghitung biaya per unit, dan yang terakhir ada membebankan total biaya produksi. Tujuan sendiri dari suatu laporan biaya produksi adalah membebankan total biaya produksi yang dikeluarkan untuk produksi yang selesai, ditransfer keluar dari departemen produksi dalam periode tersebut. Yang terakhir yaitu ada metode penghitungan dalam perhitungan biaya berdasarkan proses. Di sini terdapat 2 perhitungan. Yang pertama yaitu metode rata-rata tertimbang, yang kedua yaitu metode FIFO atau biasa disebut first in first out. Yang pertama yaitu metode rata-rata tertimbang. Metode ini mencakup semua biaya dalam perhitungan biaya per unit, baik yang terjadi selama periode berjalan maupun periode sebelumnya. Dalam metode ini, perhitungan periode sebelumnya dan periode yang berjalan itu dijumlahkan kemudian dihitung rata-ratanya. Yang kedua yaitu ada metode FIFO. Metode FIFO ini mengasumsikan bahwa pekerjaan pertama yang harus dikerjakan adalah menyelesaikan persediaan awal. Jadi, persediaan awal itu harus selesai sebelum akhir periode berjalan.
Vivo ini lebih memperhatikan input output dari proses produksi. Tetapi kalau biaya rata-rata tertimbang, mereka hanya memperhatikan produk yang keluar dalam produksi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Janur Fatur Alhamam NIM 228 akan menyampaikan materi dari pemateri sebelumnya, meneruskan materi yang tadi, yakni tentang job order costing atau biasa disebut sistem biaya pesanan. Di sini saya tidak akan menjelaskan seperti yang tadi, tapi akan menjelaskan atau memaparkan contoh studi kasus yang ada. Jadi langsung saja seperti studi kasus yang ada di catatan itu di makalah yang sudah kami berikan, yakni yang pertama itu kita disuruh membuat jurnal, yakni yang disuruh itu apa saja sih dalam itu, yakni pembukuan barang baku langsung, yang kedua pembebanan tenaga kerja langsung, yang ketiga BOP dibebankan, biaya overhead pabrik itu loh ya, terus yang terakhir pesanan yang sudah ditransfer di gudang. Oke, sesuai soal yang sudah diketahui di situ, langsung saja ke caranya ya. Jadi tadi kan ada keterangan di situ. Yang pertama itu biaya periode sebelumnya. Pada pesanan pertama kan tidak ada, berarti ya ditulis kosong. Yang kedua ada 256 dan yang ketiga ada 2225. Itu langsung ditulis. Terus memasukkan bahan baku langsung. Jadi bahan baku langsung ini dimasukkan seperti di situ kan dituliskan pesanan 1 ada 204, pesanan 2 ada 200.000, pesanan ketiga ada 173.000. Terus dijumlah akhirnya ketemu 557.500 ini. Nah, selanjutnya seperti di bawahnya itu nanti ditulis satu persatu, ditulis sesuai unitnya apa, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, jam mesin aktual. Jadi ditulis per unit, tidak seperti biaya proses. Nah, terus setelah ditulis satu persatu seperti itu, nah dijumlah seperti halnya pelajaran akuntansi yang semester sebelumnya, yakni ya membuat ayat jurnal seperti itulah, jadi masih sama. Terus dijumlah, ini jumlah ketemu hasil 1.549.200.000. Terus untuk yang pesanan 3 itu dijumlah ketemu 722.400. Terus pesanan 3 dijumlah ketemu 826.800. Oke. Selanjutnya setelah keterangan itu sudah, sekarang membuat ke jurnalnya. Membuat jurnal masih seperti yang dulu, yakni ya tetap ada debit dan kredit. Ya mana yang masuk debit dan mana yang masuk kredit. Intinya di debit jumlahnya berapa, di kredit nanti sama pasti gitu ya. Oke, langsung saja kita masukkan dari yang kita ketahui tadi. Jadi yang pertama itu adalah pembelian bahan baku produk dalam proses. Nah, itu kan termasuk hal yang debit, jadi kita masukkan ke debit. Terus bahan baku masuk ke kredit ya, seperti halnya membuat akuntansi itulah. Pembebanan tenaga kerja langsung, nah itu kan produk dalam proses yang masuk di sini, nah itu dimasukkan ke debit. Dan biaya gaji dan upah dimasukkan ke kredit. BOP dibebankan, itu nanti mencakup produk dalam proses. Jadi semua nanti itu mencakup produk dalam proses dan yang dibebankannya itu. Jadi kalau produk dalam proses nanti itu lebih mudahnya pasti masuk ke debit, dan yang dibebankan atau yang dibeli itu nanti ke kreditnya, seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah dituliskan di makalah tersebut. Oke, mungkin ini sudah jelas. Lanjut ke contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua itu ada di sini ya. Jadi contoh yang dibuat yang kedua itu pada job order cost atau sistem biaya pesanan ini kita diminta untuk membuat ayat jurnal untuk dicatat. Jadi membuat ayat jurnal. Ayat jurnal dibuat. Yang kedua, menghitung biaya produksi unit setiap pekerjaan. Terus menghitung biaya per unit setiap pekerjaan juga. Terus hitung dengan mengakumulasi 30% dari biaya per unit. Oke, langsung saja ya. Jadi ayat jurnalnya itu ya seperti yang sudah diketahui di soal itu, yang sudah di share itu kan hasilnya ketemu seperti ini. Dibuat ayat jurnal seperti ini. Nah,
Setelah membuat ayat jurnal nanti dimasukkan ya seperti tadi ilmunya. Jadi kalau barang dalam proses itu pasti masuknya ke debit. Kalau barang yang itu tadi biaya dan POP dan yang lain-lain itu yang intinya itu masuk ke kredit, tapi nanti jumlahnya pasti sama. Setelah jadi ayat jurnal, ini yang dinamakan ayat jurnal itu ya ini dinamakan ayat jurnal. Setelah itu menghitung biaya produksi per unit ya, seperti yang tadi itu kan. Kalau biaya pesanan sistem biaya pesanan itu kan dihitungnya itu per unit, nggak kayak ya biaya proses. Jadi bedanya itu di situ lah. Biaya contohnya itu kami mengikuti di situ, yakni ada kode jobnya 1234, memiliki bahan baku, biaya bahan bakunya 3.600, biaya tenaga kerja langsungnya 4.000, biaya per overhead pabriknya 1.600, unit selesainya 400, dan nanti di total ketemu seperti ini. Dan selanjutnya seperti yang di bawah. Setelah kita ketahui menghitung produksi setiap job, terus kita menghitung per unitnya setiap job. Jadi kan tadi sudah, kalau bedanya kan ini tadi tinggal dimasukkan ketemu selesai. Nah kalau biaya per unit setiap jobnya itu yang membedakan nanti adalah isinya, yakni unit yang selesai total biaya produksi. Jadi cuma butuh unit yang selesai sama total biaya produksi. Nah setelah itu bagaimana kok bisa ketemu ini? Lah ini caranya itu dibagikan, yakni ini total biaya produksi itu dibagi unit yang selesai, akhirnya ketemu biaya produksi. Jadi gitu rumusnya, itu adalah total biaya produksi dibagi unit yang selesai, akhirnya ketemu yang namanya biaya per unit. Oke, sudah jelas. Untuk yang terakhir, sekarang untuk yang terakhir itu yakni harga jual per unit job dengan mengakumulasi 30% dari biaya per unit. Jadi kan diakumulasi 30% dari biaya per unit, yaitu diingat ya, ada 30% dari biaya per unit. Oke, seperti yang di atas masih menggunakan contoh yang sama, kode job. Nah, bisa dilihat kode jobnya 1234. Nah, yakni kita itu buat 3 kotak, terus diisi biaya per unit. Jadi kan yang dicari biaya per unit job dengan mengakumulasikan 30%. Nah, 24 itu kalau naik 30% itu tambah berapa? Kan sudah diketahui. Berarti 24 ya, seperti itu 24 dikali 30 per 100. Nah akhirnya ketemu 7,2. Bisa dicek menggunakan kalkulator. Nah setelah selesai, loh bagaimana nanti mengetahui? Lah setelah ini kan kita tahu harga jual setelah kenaikan 30% tadi itu kita tahu dengan cara menjumlahkan, akhirnya ketemu 31,2. Nah seperti itu kan nanti kita setelah ini kita mengetahui bagaimana cara atau sistem membuat biaya pesanan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari yang saya paparkan. Nanti ada kurang jelasnya bisa ditanyakan di akhir sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajrin Rinaldi dari kelompok 2. Sedikit menjelaskan tentang contoh kasus sistem biaya proses. Terdapat 2 metode aliran biaya untuk mengkalkulasikan biaya produksi dalam proses dengan perhitungan unit ekuivalen, yaitu yang pertama itu aliran biaya rata-rata tertimbang, dan yang kedua itu aliran biaya first in first out. Untuk yang pertama itu menggunakan rumus produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian, dan untuk yang kedua itu rumusnya menggunakan produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian dikurangi produk dalam proses awal dikali tingkat penyelesaian. Oke, langsung saja menginjak pada kasus pertama. Kasusnya ada di makalah. Contoh kasusnya, kasus pertama, PT Berdikari mempunyai data sebagai berikut: persediaan awal produk dalam proses 1000 unit, tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 80% biaya konversi. Produk masuk proses 38.200 unit, produk selesai ditransfer 38.000 unit, persediaan akhir produk dalam proses 1.200 unit, tingkat penyelesaiannya 80% bahan baku dan 75% biaya konversi. Yang diminta itu di sini hitunglah unit ekuivalen produksi menggunakan aliran biaya rata-rata tertimbang dan aliran biaya FIFO. Jawabnya yaitu menggunakan aliran biaya rata-rata tertimbang dengan rumus produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian.
dikurangi produk dalam proses tingkat awal dikali tingkat penyelesaian. Yang pertama itu bahan bakunya dimasukkan itu 38.000 unit ditambah 1.200 dikali tingkat penyelesaiannya itu 80% dikurangi 1.000 dikali 100% untuk tingkat penyelesaiannya itu sama dengan di totalnya 37.960 unit. Bahan konversi 38.200 unit ditambah 1.200 dikali 75% tingkat penyelesaiannya itu sama dengan dikurangi 1.000 dikali 80% tingkat penyelesaiannya sama dengan 38.100 unit. Untuk yang khusus yang kedua yaitu PT Bogor adalah perusahaan mainan anak-anak merek BB. Perusahaan mempunyai 2 departemen produksi yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Untuk kedua departemen tersebut perusahaan mempunyai akun produk dalam proses secara terpisah. Permintaan bahan baku yang digunakan Departemen Pemotongan sebesar 7.800.000, Departemen Perakitan sebesar 5.650.000. Di sini buatlah jurnal permintaan bahan baku tersebut. Jawabnya, produk dalam proses Departemen Pemotongan sebesar 7.800.000, produk dalam proses Departemen Perakitan 5.650.000. Di sini tinggal menjumlahkan saja jadi 13.450.000. Yang kedua, PT Cianjur adalah perusahaan perakitan radio dengan merek Gajah. Perusahaan mempunyai 2 departemen produksi yaitu Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian. Untuk kedua departemen tersebut perusahaan mempunyai akun produk dalam proses secara terpisah. Selama bulan Agustus jam kerja langsung diserap Departemen Perakitan sebanyak 1.840 jam dengan tarif per jam itu 2.000. Departemen Penyelesaian 1.650 jam dengan tarif per jam 1.500. Diminta buatlah jurnal penyerapan biaya tenaga kerja masing-masing departemen. Untuk yang Departemen Perakitan produk dalam proses Departemen Perakitan 3.680.000 itu sudah dikali dengan jam kerja tadi. Untuk produk dalam proses Departemen Penyelesaiannya itu 2.475.000. Di total menjadi beban gaji yaitu 6.155.000. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.